Nah, aku juga kepikiran untuk sekalian paling aku jelas juga untuk enlistment itu apa gitu ya, untuk nanti juga semester ini masih lama sih ya, semester 6 atau semester 7 kan biasanya di semester 5. Ya, di zaman-zaman di waktu-waktu sekarang juga gitu ya. Kalau kalian semester 4 semester 3-nya milihnya ke streaming, ini kita milih itu ke bagian enrichment. Enrichment itu apa? Ada banyak, ya kan bisa cek di sini di paling bawah ya. Nah ini ya, ini dia masih singkat ya. Nah ini lah, ada banyak pilihan, ada internship atau magang, kan kerja di perusahaan gitu ya, belajar banyak di perusahaan. Research, kalian kayak kalian pernah ambil research methodology and computer science, harusnya kan nanti bakal ambil ya di semester 4 kalau nggak salah. Nah itu kan bakal bikin kayak semacam penelitian gitu. Abis kalian teliti suatu hal, kalian masukin ke paper, bonta papernya kalau bisa dipublish ya gitu ya. Jadi ntar orang-orang di luar negeri ataupun yang orang-orang yang di bidangnya sama, mereka bisa baca tuh paper kalian dan dapat ilmu dari yang kalian bikin, yang kalian teliti gitu ya. Apalagi kalau yang kalian teliti itu benar-benar baru gitu dan itu benar-benar wow. Nah itu bisa jadi satu hal penemuan sih jadinya gitu ya. Jadi penemuan gitu. Nah ini kan bisa bisa lakuin research tuh, ya kan meneliti apa gitu ya, abis abis kalian teliti kalian masukin ke dalam paper baru nanti dipublish. Ada lagi entrepreneurship, ini yang mungkin pengen buka bisnis gitu, pengen pengen buka bisnis ya bisa dari sini sih, jadi ini kan lebih kayak entrepreneurship gitu ya. Nah bisa ada lagi community development, ini tuh yang aku dapat tuh lebih ke ini sih, lebih kayak buat sosial gitu ya, kayak namanya apa ya, sebutannya itu kayak volunteer volunteer sosial gitu ya, kayak kita bisa ke sekolah-sekolah, kita ngajarin mereka yang mungkin masih SD gitu ya, kita ajarin mereka gitu, atau nggak kita ke panti asuhan dan semacamnya gitu, untuk mengedukasi si orang-orang di sekitar situ, atau kita ke desa-desa kita untuk bangun desa itu, mungkin dari sisi edukasi, dari sisi teknologinya kita bangun gitu, kayak gitu ya, community development berkaitan dengan sosial gitu. Ada lagi study abroad, nah itu kita ya bertukar pelajar ya, kita keluar ke luar negeri untuk kuliah di luar negeri. Tujuannya apa? Biar bisa ini sih, biar yang aku yakin sih ketika kita keluar keluar ke luar negeri itu pasti akan ada perubahan secara paradigma, sudut pandang bisa lebih maju lagi gitu. Dari sisi bahasa juga lebih bisa Inggris, lebih bisa ngomong bahasa Inggris secara fluent gitu ya. Nah itu kita lebih oke kalau kita study abroad gitu. Nah tentunya kalau di BINUS, puji Tuhan biayanya ini ya tetap sama gitu ya, biaya kuliahnya nggak berubah. Kita mau kuliah di luar negeri kayak mau kuliah di Indonesia tetap sama harganya gitu. Kalau kita tetap pakai study abroad ini ya. Tapi untuk biaya hidup ya tanggung sendiri gitu ya. Ya kita tahu lah kalau kuliah di luar negeri mungkin biaya hidupnya agak susah tuh, kan agak mahal. Jadi ya perlu dipertimbangkan juga gitu, cukup atau enggak dari segi dana. Nah, tapi juga kalau dari sisi keuntungan investasi ya mantap juga sih gitu ya, tadi abroad kalau aku bilang gitu ya. Karena kalau kalian bisa cari-cari gitu ya di tempat kerja, di lowongan kerja gitu ya, bergaji rata-rata juga kalau programmer gitu ya, untuk di bidang yang sama antara yang di Indonesia sama yang di luar negeri, yang di luar negeri itu bisa berkali-kali lipat gitu, dari gajinya gitu. Bahkan temanku ada yang saudaranya juga juga apa ya, kerja di luar negeri gitu ya, itu gaji itu 6 kali lipat bahkan ya gitu. Jadi kalau kalian punya yang namanya bisa bahasa Inggris, bisa fluent, itu bisa benar-benar kayak ningkatin gaji kalian sih gitu ya. Walaupun kalau dibandingin dengan mereka yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris secara fluent, tapi sama nih kemampuan skillnya gitu. Nah, yang kalian yang bisa Inggris tuh bisa berkali-kali lipat sih untuk dari segi gaji gitu ya. Tapi ya perlu dipertimbangkan juga kalau kalian kerja di luar negeri, gajinya lebih tinggi, biaya hidup juga lebih tinggi. Dia agak 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 ini lah, agak agak seimbang gitu ya. Agak adil bisa dibilang kayak gitu. Kecuali kalau kalian kerjanya remote ya, kalian kerja di Indonesia dapat gaji dari luar negeri. Wah, itu kan jadi ya banyak sih ya gitu. Nah, tapi juga butuh pertimbangan gitu. Atau nggak further study, ini kalau nggak salah tuh kan ambil kayak sertifikat sertifikat gitu ya kalau nggak salah. Nah, coba kita cari ya di sini further 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 study. Nah, tadi ya further study ini. Nah ini ya ini lah. Ini kayaknya kalau nggak salah ya. Dia ambil sertifikat gitu sih. Jadi ada sertifikat gitu, ntar kita bisa dapat di akhir. Kayak kursus-kursus gitu sih, kayaknya gitu deh.
Aku juga kurang ngerti sih, yang ini kurang kurang ikutin gitu ya. Yang ini juga nah, antara ini dua lah, aku kurang ngerti. Oh ini kayaknya yang ini kalau Father Study ini yang aku dapat itu kayak fast track kalau kamu dengar. Jadi kalian kuliah S1 kan 8 semester. Dengan kalian ambil Father Study, kalian tuh nambah 1 semester jadi 9 semester. Tapi pas lulus dapatnya langsung 2 gelar, gelar S1 sama S2. Gitu. Jadi kan cukup menggiurkan lah gitu. Emang aku dengar juga dari sisi fast track, ya pas fast track itu jadi pas semester kan tuh enlistmentnya cuma semester 6. Jadi kalian boleh ambil yang lain ini selain daripada yang further study itu untuk semester 6 kalian. Semester 7-nya kalian ambil fast track, kalian udah mulai masuk ke studi S2. Jadi kalian tuh S1-nya cuma sampai semester 6. Semester 7 udah S2, 8 S2, 9 S2 sama tesis gitu. Jadinya kalian tuh udah nggak perlu skripsi, cuma sekali doang. Jadi cuma sekali tesis udah. Nah, itu untuk yang S2 gitu. Nah, cuma dengar-dengar itu nggak ada liburnya ya. Jadinya otomatis kalau S1 kita masih bisa libur setahun 3 bulan gitu. Mungkin masih bisa dapat libur itu gitu di S1. Tapi kalau di S2 itu nggak ada libur sama sekali. Gitu. Jadi libur itu ya paling Sabtu Minggu tiap tiap minggunya gitu. Nggak ada libur panjang kayak gitu gitu. Jadi kalau kalian yang melanjut S2 dengan cara cepat itu ya, orang-orang baru S1 di umur mungkin 22 gitu ya. Kalian umur 22 udah S2 gitu kan. Nah, itu kalian bisa ambil yang ini sih, yang fast track gitu. Nah, untuk biaya ntar juga kalau yang aku dengar ya untuk kalau kalian mau ambil MTI gitu ya, untuk yang S2-nya IT itu biaya per semester tuh 23,5 juta gitu. Jadi ya bisa bikin pertimbangan juga ya dari segi biaya itu pun angkatan kalian bisa naik harganya gitu. Dia di pertimbangan aja. Mungkin kalian bisa ambil token 25 juta lah ya, kita bulutin ke atas itu ya untuk angkatan kalian gitu. Nah, tapi segi baiknya dari apa ya, kuliah S1 itu kan udah nggak usah bayar lagi. Jadi kan kuliah S1 cuma sampai semester 6. Ya udah kan pas semester 7 itu kan udah masuk S2. Jadi pas masuk S2-nya itu kan tuh udah nggak perlu lagi bayar kuliahnya yang S1. Jadi kan tinggal bayar yang S2-nya aja yang 23,5 juta. Gitu. Jadi 1 sampai 6 kuliah S1, 7 sampai 9 itu kuliah S2 gitu. Nah, ada juga nih ya ini aku nggak tahu lagi yang lainnya ya. Tapi ini yang aku tahu gitu. Nah, ini ada teksnya. Kalian bisa pilih gitu ya. Misalkan aku pengen oh yang di semester 6 aku mau internship, semester 7 mau internship juga bisa gitu. Atau enggak semester 6-nya aku mau internship, semester 7-nya aku mau fast track itu juga bisa. Atau enggak kita mau mau research nih semester 6-nya. Ya semester 7 mau research juga bisa gitu. Atau enggak ada lagi yang track 3 kalau semester 6-nya kita ambilnya entrepreneurship, berarti semester 7 juga entrepreneurship gitu. Jadi kayaknya entrepreneurship sama research ini udah dibikin untuk 1 tahun sih ya, untuk rentang waktunya gitu. Baru kalau misalnya kita ambil community development, semester 6-nya semester 7-nya kita bisa ambil lagi community development, bisa internship, atau kita mau ambil yang SA ini apa nih? Study abroad juga bisa gitu. Bahkan kalau kita ambil study abroad di semester 6, di semester 7 kita kalau mau study abroad lagi bisa, mau community development bisa, mau pindah ke internship juga bisa gitu. Jadi kan tuh bisa pindah-pindah lah ya, enlistment semester 6-nya enlistment apa, terus semester 7-nya enlistment apa, itu bisa bebas. Aku dengar kalau dari untuk IT gitu ya, untuk khusus IT, rata-rata internship itu 1 tahun. Jadi jarang perusahaan yang nyediain tuh 6 bulan itu. Jadi kadang kalau kalian ambil internship ya udah dapatnya udah 1 tahun gitu. Bro gimana kalau mau ambil fast track? Nah itu ntar ya bisa dikomunikasikan lah ya sama yang pihak dari fast track itu agar mereka bisa komunikasikan ke perusahaannya gitu ya. Barangkali diizinin jadi 6 bulan kan. Nah, ntar kan dapat sosialisasinya lagi sih di tahun depan gitu ya. Tapi kan lebih baik juga bisa bikin dari sekarang juga. Nanti kan mau jadi apa ke depan. Jadi ntar kan pas mau ambil ambil pilihan-pilihan hidup kan juga jadi lebih mudah kalau kan udah tahu ke depannya kan mau jadi apa gitu. Targetnya apa nih gitu. Nah, ini untuk SKS lah ya gitu. Ini juga ada yang harus PES kalau mau bisa lulus dari BINUS gitu ya untuk yang umum kayak gini lah. Ini deh pengertiannya kayaknya ya. Student can should pass all of these quality control courses
as listed below gitu. Jadi harus dipenuhi yang minimum kayak kayak gini. Ya, tapi ya sekian sih untuk yang enrichment gitu ya. Nah, untuk kalian kalau mau misalkan kalian mau magang gitu ya, kan pengen cari-cari dari sekarang gitu ya. Untuk angkatan untuk apa ya, untuk kerjanya mau di mana itu kan bisa cari yang pertama tuh sebenarnya kan bisa cari dari tiap-tiap ini ya, dari tiap-tiap perusahaan besar gitu ya. Kadang mereka juga ada tuh bidang karirnya gitu. Misalkan kalian pengen apa ya? Misalkan coba ya BRI ada nggak ya? Kalian ke web utamanya gitu ya dari aplikasi yang kalian mungkin aku pengen kerja di sini gitu. Nah, coba kan buka webnya gitu. Nah, baru kan cari bagian yang namanya tuh yang berkenaan dengan karir gitu ya. Nah, aku mau tes ini ada nggak semua web ada gitu ya. Atau mungkin ada tapi agak susah untuk aksesnya gitu. Jadi kita harus cari-cari. Nah, ini ada karir gitu. Kita bisa klik. Nah, kita cari yang bagian internship. Nah, ini ada internship ya, kita bisa klik. Nah, kita bisa pilih nih, kita mau pilih yang mana gitu. Kita pilih yang internship kan. Nah, pada saat ini dia belum ada tersedia. Kita kan bisa cari ya, secara berkala sih ya, kan bisa cek-cek ulang gitu. Barangkali kalau mereka udah ada kan jadi dapat infonya gitu. Nah, ini yang pertama, cara pertama. Cara kedua kan bisa lewat kampus Merdeka. Pilih yang ini ya, yang web utamanya. Nah, di kampus Merdeka ini kan bisa pilih yang telusuri program aja gitu. Lalu pilih yang mana? Pilih yang magang. Nah, di sini ada banyak nih filternya gitu ya. Misalkan kalian pengen jadi web developer bagian front end gitu ya, yang bisa search di sini front end. Kita keluar nih magang-magang yang tersedia yang kerjasama sama kampus Merdeka. Gitu kan bisa pilih salah satu dari sini gitu ya. Yang agak susah juga kalau kampus Merdeka ini kalau dilihat dari apa ya, dari segi requirement-nya kalian bisa lihat agak banyak ya, dan nggak semuanya diajarin di BINUS, jadi kan harus belajar sendiri lagi gitu. Jadi kalian masih punya banyak waktu gitu ya untuk belajar belajar sendiri. Kalian bisa tuh kalian tahu mau jadi apa, bukan tinggal cari-cari aja. Rata-rata tuh perusahaan tuh kalau misalkan kamu mau jadi front end developer gitu dari perusahaan. Nah, kalian bisa cari nih dari front end ini sebenarnya mereka tuh rata-rata tuh requirement-nya apa aja sih gitu. Yang perlu kalian siapin tuh apa aja gitu. Oh ini ya, yang requirement yang tadi itu bukan requirement yang ini nih. Nah, kira-kira apa aja sih gitu? HTML, CSS, JavaScript udah diajarin kan di bagian di BINUS. Oh, Sketch sama ada Photoshop ini belum. Ya berarti kita kan harus belajar sendiri lagi yang ini. Soalnya kan cari lagi dari apa ya, dari perusahaan lain itu. Nah, ini dia butuhnya apa nih? Kriterianya. Oh, minimal semester 5. Nah, berarti kan pas semester 5 bisa tuh udah mulai magang gitu ya. Cuma ya mungkin magang ini nggak divalidasi sama BINUS, aku kurang tahu ya. Entah kalau yang semester 5 ini bisa nggak jadi semester yang magang semester 6 tuh jadi semester 5. Jadi kita kan mungkin keluarnya bisa lebih cepat itu ya. Lebih cepat. Nah, kayaknya bisa sih. Cuma ya kalian harus tanya lagi sih ke BINUS. Mengerti front end engineering, desain related. Berarti kita kan juga mungkin dituntut untuk bisa UI UX-nya ya. Jadi nggak hanya front end. Nah, front end kayaknya agak mudah sih ya. Front end sama biasanya digabung sih sama UI UX juga gitu. Oh, coba cari ya dari perusahaan yang terkenal ada nggak? Kadang front endnya nggak pakai script dari Telkomsel ya. Bukan ya, ini Telkomsel bukan. Oh, ini bukan. Mirip ya logonya. Chestnut Park. Nah, ini panjang nih untuk kriterianya. Gitu ya. Inilah kalian bisa cari-cari gitu ya untuk yang jurusan-jurusan ini gitu. Nah, ada Telkomsel front end. Coba atau kalian kalau mau back end juga bisa, harusnya ada juga sih. Ini mobile gitu ya. Ada lagi web beda gitu ya. Kita bisa cek sih. Nah, ini apa aja yang kalian akan dapetin nanti kalau kalian di sini gitu. Kalian bisa cari-cari di sini gitu sih. Tapi kalau kalian mau daftar, ya hubungi BINUS gitu ya. Agar kalian bisa dinilai gitu. Misalkan untuk semester 6 nanti, aku pengen daftar dari perusahaan luar gitu. Kan BINUS ada webnya sendiri ya. Ada webnya sendiri BINUS untuk apa ya, untuk bikin enrichment dan apps. Terus BINUS ID. Kalau nggak salah ini. Aku lupa ya namanya apa gitu ya.
Tapi ada webnya sendiri kalau untuk BINUS. Nah, biasanya kalau kita apply dari situ itu paling aman sih gitu ya. Tapi kalau kita pengen apply dari luar nih, kita dapat perusahaan bagus nih, dia ada apply tapi dia nggak ada kerja sama BINUS, jadi kita nggak bisa apply dari yang BINUS. Nah, kita bisa apply internship-nya dari sana, tapi kita harus hubungin ke BINUS dulu. Begitu juga kalau misalkan kita dari kampus Merdeka, kita harus kasih tahu BINUS dulu mau yang mana. Kalau udah disetujui baru bisa. Gitu. Kalau kita langsung apply tanpa kita tanya BINUS dulu dia setuju atau enggak gitu. Tanpa kita hubungin BINUS, bisa-bisa entah kita magang sia-sia, enggak dinilai sama sekali gitu sama BINUS. Gitu. Jadi kita nggak mau yang magang kita sia-sia, cuma magang, cuma kerja doang, dapat ilmu doang, tapi dianggapnya kita nggak magang nih sama BINUS, jadi kayak cuti kuliah gitu kan, kita nggak mau. Jadi ya pastikan ntar kita hubungin BINUS juga gitu. Nah, cara hubungin dan semacam gimana ntar diajarin dikasih tahu ntar pas sosialisasi. Ntar pas sosialisasi itu benar-benar ikut sih, itu. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Itu penting banget soalnya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau berhubungan dengan software gitu ya, mau bikin aplikasi kan bisa ada banyak sih bidangnya, ada front end, ada back end. Kalau itu untuk app, untuk mobile apps juga kadang udah bisa dua sih, ada front end, ada back end. Tapi kadang juga ada yang web developer yang ini langsung full stack gitu ya, kayak front end back endnya juga sama gitu. Lagi full stack, ini full stack itu dia ngurus web, back endnya dia ngurus front endnya juga, jadi dia ngurusnya dua, megang dua gitu istilahnya. Nah, cuma kalau full stack ini dia agak, untuk kriterianya agak aneh sih gitu. Kayak aku ada baca-baca juga itu agak aneh untuk kriteria gitu ya. Wah, banyak juga ini yang dipelajari ya. Gitu. Nah, untuk minimumnya gitu. PHP sama Laravel, nah, SQL dan sebagainya gitu. Nah, ini dari si invest. Nah, ini ada kotanya di mana. Kan juga lihat sih lokasinya ya, jangan sampai mungkin itu lokasi yang kalian nggak bisa ke situ, baru ntar kalian mau di situ itu kan nggak bisa. Kalau ada BRI dan semacamnya gitu ya, itu ntar kan bisa cari-cari lah ya, kayak gitu. Nah, paling nanti pas waktu kalian ya gitu ya, karena setahu aku kalau semester 3 mulai magang, kayaknya kalau dari kampus mereka nggak ada sih ya gitu. Jadi kampus mereka kayaknya paling minimum semester 4 magang, itu pun nggak semua perusahaan gitu ya, jadi cuma dikit. Untuk rata-ratanya semester 5 atau nggak semester 6 sih, yang semester 5 udah mulai bisa gitu kamu daftar. Jadi kalau kalian punya waktu luang kosong, gak tahu mau diapain, ya coba aja magang, dapat ilmu banyak tuh. Ada mobile, ada desktop juga, baru ada apa lagi ya. Ya macam-macam lah. Kalian bisa cari di sini sih untuk yang posisinya kalian mau jadi apa di sini. Dan IT itu gede ya. Jadi kalian tuh bakal susah kalau kalian misalkan pengen bisa jadi front end expert, lalu back endnya expert, bisa web, bisa mobile, bisa desktop app, bisa juga mungkin untuk aplikasi-aplikasi iOS itu. Kan bisa itu semua gitu. Dan itu semua secara expert itu bakal susah karena itu luas gitu ya. Nah, jadi saran aku kan tuh pilih satu dari antara itu semua. Mau yang mana? Mau jadi apa untuk kedepannya gitu ya, secara spesifik. Mau jadi front end developer kah, back end developer kah, mau jadi full stack kah. Full stack itu pun mulainya kan dari front end dulu baru back end gitu. Baru ntar mereka udah expert dua-duanya baru bisa ambil full stack gitu. Baru habis itu mau mobile atau apa gitu kan, pilih dulu satu gitu kan, mau expert di bidang apa. Nah, itu akan lebih membantu kalian juga sih buat kedepannya, nanti kalian mau pilih jurusan, mau pilih peminatan apa, minor apa, pre-elective apa, penjurusan apa, itu kan bakal lebih mudah gitu ya, untuk milihnya. Karena kan udah tahu mau jadi apa gitu untuk kedepannya. Untuk requirementnya kan juga bisa cek, kan bisa siapin diri lebih lagi, dan nanti pas udah mau magang, udah mau kerja, kan itu udah siap gitu. Oh, ini requirement udah penuh semua, tinggal apply apply aja, mau apply apa ya, perusahaan apa gitu, mau perusahaan gede apply juga bisa, requirementnya udah penuh semua gitu. Karena kan udah siapin diri kan baik-baik gitu loh. Dari jauh-jauh hari kan udah tahu mau jadi apa, kan udah bisa siapin dari sekarang. Nanti pas kedepannya kalian udah harus apply, kan udah didapati siap gitu. Jadi udah oke lah kayak gitu. Ya, paling sekian dari aku ya, thank you semuanya. Kalau ada mau nanya juga bisa ya, tanya aja langsung ke aku atau lewat grup juga boleh.